ada. Maka kalau ada orang memunculkan narasi jika Rasul tak buat, sahabat tak buat, ulama salaf tak buat, itu haram dibuat, terlarang dibuat, bid'ah dibuat, orang tadi telah memunculkan bid'ah. Dialah pelaku bid'ah itu, bukan yang kita buat. Dan bila kita tengok secara fakta di lapangan, kenapa Rasul tak membuat sesuatu? Banyak kemungkinan Bapak Ibu. Di antara kemungkinan pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam tak melakukan sesuatu, beliau mungkin lupa. Contoh, pernah Rasul solat dengan sahabat, zuhur itu mestinya 4 rakaat. Beliau cuma buat 2 rakaat. Selesai solat, sahabat nanya, "Rasul, engkau lupa? Atau tadi wahyu turun sehingga 4 jadi 2 salat zuhur ni?" Kata Nabi, keduanya tak jadi. Wahyu tak turun, aku tak lupa. Artinya apa? Nabi yakin solatnya 4. Tapi sahabat yakin bahwa solat Nabi cuma 2. Nabi konfirmasi pada yang lain. Anggaplah beliau katakan, "Ustaz, solat kita cuma 2. Apa kata Nabi kepada yang lain? Betulkah kita cuma 2 solat? Betul, kata yang lain. Maka Nabi segera ajak orang tadi, kita lanjutkan solat. Lanjutkan 3, 4 rakaat. Selesai itu, sebelum salam, Nabi melakukan sujud sahwi 2 kali. Saya ulang, sujud sahwi itu Bapak Ibu 2 kali sujud setelah tahiyat sebelum salam. Bukan sekali, 2 kali. Sebab ada di antara kita yang memahami sujud sahwi cuma sekali. 2 kali sujud. Sehingga kalau orang sujud sahwi, sujud terakhirnya 4 kali. 2 sujud yang rukun, 2 sujud kelupaan. Nabi lupa, sehingga Nabi tidak melakukan 4. Maka lupa Nabi jadi syariat. Apa syariat? Muncul sujud sahwi. Kalau Nabi tak lupa, mungkin tak tahu kita sampai sekarang. Jika saya lupa, bagaimana solusi solat saya? Ada sujud sahwi. Jadi Bapak Ibu, ada kemungkinan Nabi tak melakukan sesuatu itu, Nabi lupa. Ada lagi kemungkinan Nabi tak melakukan sesuatu itu adalah, bagi Nabi ini bukan adat Nabi, bukan kebiasaan beliau. Contoh, suatu saat beliau dihidangkan dop. Dop itu kalau bahasa kita mengatakan seperti biawak. Nabi disuruh dihidangkan, Nabi silakan makan. Beliau tak menyentuh, beliau tak makan. Dia tanya orang, Nabi kenapa tak dilakukan? Kenapa tak dimakan? Apakah haram Nabi? Kata Nabi, tak haram. Hanya saja saya tak biasa makan ini. Tak ada di kampung saya. Sama macam kita, datang kita ke Jogja, pesan dawet ayu. Kita kira makannya apa dawet ayu itu? Setelah dihidangkan rupanya cendol. Cendol rupanya sering aku makan ini. Awak kira makanan, entah makanan apa pula khas Jawa pula, tak pernah kita mencicipinya. Rupa apa sih coba? Enak pula awak buat benar Jawa lagi gitu. Jadi Bapak Ibu, Nabi cuma tak biasa saja, sehingga tak dimakan Nabi. Tapi tak bermakna dia haram dibuat. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, Nabi SAW tak terpikir oleh beliau. Contoh, dulu Nabi kalau berceramah, kalau menyampaikan hadis, kalau menyampaikan wahyu, itu berdiri depan sahabat mendengarkan. Maka satu saat ada sahabat yang berusul, Nabi, macam mana kalau kita buat kursi, kalau kita buat mimbar, sehingga kalau engkau ceramah, kalau engkau khutbah, engkau di tempat yang tinggi. Yang di belakang pun nampak orang yang baru datang ke Madinah, kalau dia tak tahu yang mana satu Muhammad, karena engkau di tempat yang tinggi, yang lain jadi tahu itulah Muhammad, itulah yang dicari oleh orang yang datang dari jauh itu. Setuju Nabi, dibuatlah mimbar, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar, lalu Nabi berceramah di tempat itu. Sehingga kurma yang biasa Nabi tegak kalau beliau menyampaikan wahyu, itu menangis ketika Nabi pindah. Apa sebabkan? Sebab dulu Nabi dekat dengan aku, sekarang Nabi tak dekat dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman sudah menyimak bagaimana ya argumen-argumen ya Pak Ustadz ini mengenai bid'ah. Jadi pada intinya ya teman-teman ya, Pak Ustadz ini membenarkan adanya ya bid'ah-bid'ah yang muncul, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi tidak mengapa berbuat bid'ah, tidak mengapa, walaupun tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan Rasulullah itu lupa, kurang lebih seperti itu teman-teman pemahamannya. Berarti mereka itu menganggap ya apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu kurang, ya kurang sempurna. Maka mereka akan menambah-nambah, membuat inovasi-inovasi. Jadi pada intinya mereka tidak berpuas hati mengenai apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka akan membuat ajaran-ajaran yang baru dalam agama. Nah, di sini ada video dari Ustadz Abu Yahya Batur Salam. Coba mari kita simak ya mengenai kaidah bid'ah ini. Coba mari kita simak videonya. Di zaman sekarang ada orang yang mengatakan boleh, nggak masalah membuat ibadah baru. Alasannya dulu di zaman sahabat ya ada sebagian sahabat bikin ibadah dan Rasulullah menyetujuinya. Sebuah contoh misalnya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sami Allahu liman hamidah, apa kata sahabat itu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang mengatakan ucapan tadi? Kata seorang sahabat, aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba, siapa yang pertama kali mencatatnya.
Lalu ada sebagian orang berpendapat begini, lihat sahabat ini bikin bacaan sendiri. Bikin apa? Bacaan sendiri. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Masya Allah, berarti itu menunjukkan sahabat aja bikin bid'ah kok, bikin bacaan sendiri. Boleh dong kita bikin bacaan sendiri. Masa sahabat boleh, kita nggak boleh? Kita katakan, akhi, sahabat ini hidup di zaman siapa? Yang menyetujuinya siapa? Rasulullah menyetujuinya pakai apa? Rasulullah menyetujuinya dengan apa? Dengan wahyu langsung dari Allah. Mungkinkah dikiaskan dengan zaman sekarang? Antum bikin sendiri, siapa yang menyetujui antum? Oh kiai dapat wahyu dari mana? Ya akhi, jangan anda kiaskan Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan manusia biasa. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah wahyu. Maka siapa yang menganggap ada kiai diberikan wahyu, dia sama saja mengatakan ada nabi setelah Rasulullah SAW. Tidak ada setelah Rasulullah yang diberikan wahyu, ya akhi. Wahyu hanya diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, wahyu telah terputus dan agama Islam sudah sempurna. Maka tidak boleh berdalil dengan perbuatan sahabat di zaman Rasulullah SAW, karena apa yang yang sahabat lakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan apa Pak? Wahyu. Maka dari itu ya akhi, kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat, kata Imam Syafi'i apa? Dilihat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apakah pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lain atau tidak? Kalau ternyata sahabat ini pendapatnya masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, ya, masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, maka pada waktu itu ya akhir Islam kita lihat, ada nggak pengingkaran? Kalau tidak ada yang mengingkari satupun dari para sahabat, menurut Imam Syafi'i itu hujah. Ya, paham tidak Pak? Ini sebetulnya sering dibahas ya, dan insya Allah antum sudah paham masalah ini. Ya, maka ya akhi, ini kaidah yang kedua yang saya perlu sebutkan tadi. Ya. Kaidah selanjutnya yang berhubungan perbuatan sahabat, Pak. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, perhatikan. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, yang tidur mas? Enggak. Ya. Oh, sedang fokus, masya Allah. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, dilihat kenapa mereka meninggalkan. Kalau mereka meninggalkannya karena belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum apa? Belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum dibutuhkan. Lalu kemudian setelah itu dibutuhkan dan maslahatnya jauh lebih besar, boleh, nggak masalah. Contoh, di zaman sahabat belum ada ilmu hadis, ada nggak? Ada ilmu hadis? Ada ilmu hadis? Belum. Ilmu hadis baru muncul di zaman Syafi'i, Imam Syafi'i, zaman setelahnya. Paham nggak mas? Ya. Nah, ilmu hadis boleh nggak Pak? Nggak ada zaman sahabat kok. Kita katakan di zaman sahabat belum dibutuhkan ilmu hadis. Orang mereka langsung ketemu Rasul, ngapain? Dan para sahabat semuanya adil, paham tidak Pak? Para sahabat semuanya apa? Adil, tapi para sahabat sudah memberikan kepada kita Pak dasar-dasar ilmu hadis. Contoh bagaimana Umar sangat ketat dalam masalah meriwayatkan hadis. Sampai-sampai Umar mencambuk Abu Hurairah gara-gara Abu Hurairah sering meriwayatkan hadis. Sampai-sampai ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada Umar, diancam sama Umar, kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Teman Umar, ya, Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Umar, diketok pintu, tok-tok, 3 kali diketok, pulanglah dia. Umar buka, Abdurrahman kemari, kenapa kamu pergi? Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar sabda Rasulullah, kalau kamu mengutuk pintu 3 kali dan tidak diucapkan salam, pulang. Langsung ditarik kerahnya Abdurrahman bin Auf. Kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Wah, takutan Abdurrahman bin Auf. Ketemu Ibnu Mas'ud, wah diambil. Kamu Ibnu Mas'ud dengarkan hadis itu? Dengar, ayo ambil. Oh, Masya Allah. Kata Umar apa? Aku tidak menuduhmu macam-macam. Tapi Umar ingin mengajarkan jangan sampai sembarangan dalam meriwayatkan apa? Hadis Nabi SAW. Ibnu Abbas, ya di zamannya, tadinya beliau itu kalau mendengar ada sahabat yang berkata sabda Rasulullah, didengerin Pak, langsung dicatat baik-baik. Ibnu Abbas luar biasa. Tapi di zaman ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia, banyak orang-orang yang meriwayatkan sembarangan Pak. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Muqaddimah Sahihnya. Ya, ada seorang tabi'in yang bernama Bashir bin siapa saya lupa. Dia menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilai. Maka Ibnu Abbas tidak menengok kepadaku, tidak dengar. Maka aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu Rasulullah, sabda Rasulullah, kok kamu tidak mau dengar? Apa kata Ibnu Abbas?
Inna kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah ibtadaratu a'yununa wa aswasa mi'atu adanuna. Dahulu memang kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Pendengaran kami sudah siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wad dalul. Tapi ketika sekarang orang mengambil dari setiap orang, tidak peduli dan tidak memilah dan memilih. Lam na'khudh illa man arafna, illa mimman arafna. Kami tidak lagi mau mengambil kecuali dari orang yang kami kenal saja. Tuh Ibnu Abbas sudah memberikan kepada kita apa? Ya, dasar-dasar ilmu hadis. Maka para tabi'in melihat sahabat begitu, mulai mereka berhati-hati, Pak. Apalagi setelah muncul firqah-firqah sesat, Khawarij, Syiah dan yang lainnya, tambah ketat mereka, Pak. Ya, tapi belum ada kaidah-kaidah yang khusus dalam sebuah buku, belum. Tapi itu menjadi sebuah praktek amaliyah. Setiap perawinya dilihat, Mas, jangan tidur. Jangan bobo. Tajam banget. Dilihat, Pak. Dan subhanallah di majelisnya ilmu hadis itu, Pak, itu ada mukri dan ada yang ditugaskan untuk mencatat. Si fulan ketika mendengar hadis ini tidur. Si fulan ngobrol. Si fulan, iya. Sehingga ketika dia meriwayatkan hadis itu ketahuan, si fulan dia tidur. Ngapain liatin hadis? Makanya ya hati-hati sekali zaman dulu tuh. Ya. Kemudian baru ketika datang Imam Syafi'i dalam kitab Arisalahnya, di situ beliau menyebutkan tentang kaidah-kaidah, tapi masih belum matang. Ya. Baru kemudian datang Imam Ar-Ramah Hurmuzi menulis kitab khusus, tapi belum matang juga. Datang lagi Imam terus sampai datangnya Ibnu Salah. Beliau yang mematangkan ilmu hadis. Berarti ada di zaman sahabat tidak? Dengerin. Ada nggak di zaman sahabat? Enggak. Ilmu hadis? Kenapa tidak ada? Belum dibutuhkan, Mas. Ketika sudah dibutuhkan dan maslahatnya besar untuk membela Al-Quran dan hadis, boleh? Itu bid'ah? Bukan. Secara istilah bukan. Walaupun secara bahasa betul itu bid'ah, betul. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Semua yang baru muncul. Ya. Perhatikan nih yang pertama nih. Kalau para sahabat tidak melakukan, kita lihat. Kenapa sebabnya? Yang pertama apa tadi? Para sahabat tidak melakukan karena belum muncul pendorongnya atau belum dibutuhkan di zaman tersebut. Atau yang kedua, apa itu? Para sahabat belum melakukannya karena masih ada penghalang-penghalangnya. Belum mampu mereka lakukan, Pak. Contoh, para sahabat nggak ada di zaman sahabat haji naik mobil. Ada nggak, Pak? Para sahabat haji naik apa? Onta, kuda. Iya. Nah, sebagian orang ada yang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita naik onta dong. Ini orang asbun, tahu asbun, Pak? Asal bunyi. Ya pantas aja di zaman sahabat Pak naik onta. Coba zaman sahabat ada mobil, mereka pasti naik mobil, Pak. Ya. Keyakinan para sahabat, Pak, masalah dunia itu halal pada asalnya. Saya berikan contoh. Yang pertama kali membuat pos kilat siapa? Umar bin Khattab. Umar, ya, membuat pos-pos, setiap pos diisi kuda-kuda yang dirampingkan dengan jalak, ya, setiap berapa mil ada posnya, Pak. Jadi kuda itu berlari kencang, sekencang-kencangnya sampai ke pos itu. Diganti lagi kuda yang baru, kencang lagi pos segitu. Terus, yang tadinya kalau ngirim surat bisa berbulan-bulan, ini cuma 3 hari sampai. Yang pertama kali bikin siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah. Nggak ada satupun yang mengatakan itu bid'ah. Ini masalah duniawiyah, Pak. Halal, nggak masalah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC, yaitu mengenai kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bid'ah, teman-teman, ya. Dan bahkan dapat rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disetujui. Nah, kalau sekarang ini teman-teman ada orang yang membuat ajaran-ajaran baru dalam agama, ya, mengikuti hawa nafsunya. Siapa yang menyetujui? Siapa yang merekomendasikan? Gak ada, teman-teman. Nah, itu adalah bid'ah. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati, teman-teman, ya. Jangan mudah ya kita itu membuat suatu amalan yang menyelisih, ya, suatu amalan perbuatan bid'ah yang menyelisih yaitu ajaran Rasulullah SAW. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.